Assalamualaikum. Salam. Wede, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Ya, kita udah lama nih baru ketemu lagi. Iya. Sibuk apa nih? Nggak lagi sibuk apa nih, masih jaga toko aja nih kita. Gimana, habis dari mana nih? Habis dari Cilangkap. Wah, acara apa nih Cilangkap? Ini habis acara ngaji rutinan Bang Opang. Biasa siaman rohani lagi. Ngisi acara rutinan ibu-ibu untuk DN berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan channel saya Yusuf SA, channel yang selalu mengajak kita sadar Allah setiap saat dan setiap waktu. Pada sore kali ini alhamdulillah saya hadir lagi di tempatnya Bang Opang di Pasar Rebo ini. Alhamdulillah. Dari semenjak kemarin kita ngobrol, kita cerita-cerita sambil ngopi, ya kan? Iya betul. Nah, sekarang dipertemukan lagi oleh Allah. Kemarin memang Bang Opang ini lagi nggak enak badan ya Bang Opang ya? Iya betul nih, lagi enak banget ini dari kemarin. Iya. Rokok ya agak enak ini. Alhamdulillah, itu adalah salah satu nikmat. Jadi yang harus kita syukuri. Sakit ini akan nikmat di saat kita syukuri, karena dengan sakit ini kita bisa tahu mana yang enak, mana yang gak enak. Nah itu kan nikmat, kita bisa membedakannya. Iya. Nah di saat kita selalu bersyukur walaupun keadaan sakit, nah dikasih tetap nikmat terus. Nah gitu loh Bang Opang ya. Betul. Cuman gak enak bener Roman ya. Nah rokok iya. ya gak enak, lebih baik orang sehat. Sehat itu mahal bener. Nah itu ya karena kita lagi sehat, kita kurang bersyukur, dikasihlah sakit. Nah kalau setelah dikasih sakit, aduh, mau ngapa-ngapain gak enak nih, makan gak enak, rokok gak enak. Benar itu Bang Opang ya. Jadi gini, kita tema obrolan sore kali ini kita ngebahas namanya berserah total jiwa raga kita kepada Allah. Nah, di saat kita berserah total jiwa raga kita kepada Allah itu, kita harus timbulkan sikap menerima, ya kan? Bang Opang sekarang ini dikasih sakit, terima. Alhamdulillah. Nah ya, diterima tanpa ada keluh kesah di dalam hati Bang Opang ya. Nah di saat udah Bang Opang terima rasa sakit itu, dinaikkan lagi dengan rasa syukur. Nah syukurnya ini kepada Allah, bukan kepada penyakitnya. Kita bersyukur kepada Allah, ya kan? Nah di saat kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sakit, disitulah nanti Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, berikan solusi-solusi untuk diri Bang Opang. Contoh misalkan Bang Opang ini nggak enak badan ya, Iya. lagi istilahnya demam atau segala macam. Di saat Bang Opang menerima penyakitnya lalu bersyukur dengan kesungguhan jiwa raganya kepada Allah, bukan bersyukur karena sakitnya, tapi bersyukur kepada Allah keadaan sakit. Di situ Allah akan berikan petunjuk. Entah itu petunjuknya Bang Opang ini disuruh minum air hangat atau minum obat ini. Nah itu di situ akan ada petunjuk, sehingga dengan kebesaran Allah Bang Opang disembuhkan oleh Allah. Nah itu dengan takbir. Nah kalau udah sikap 3T ini diterapkan, insya Allah seberat apapun penyakitnya, seberat apapun masalahnya, Bang Opang akan ditolong oleh Allah. Karena Allah memberikan penyakit ini disertai obatnya. Gitu Bang Opang ya. Nah, terus kan kita kan pasti ada pertanyaan dong, gimana nih cara berserah yang total itu kan gitu. Nah jadi berserah total itu kita bisa latih dengan selalu kita ini tanpa ada keluh kesah. Yang namanya udah total itu udah totalitas, ya jangan ngelawan sedikit, Pasrah aja. Nah pasrah, tapi dalam arti kata kepasrahan di sini bukan berarti diam. Usaha. Nah itu sesuai dengan amanah tanda perintahnya. Amanahnya tubuh, tandanya sakit, perintahnya ya minum obat, tapi dalam kepasrahan kepada Allah, dengan sikap menerima, bersyukur dan yakin kepada Allah. Gitu loh. Terima dulu, kan gitu.
terus kita syukuri dan yakin pertolongan Allah sangat dekat. Nah ini metode-metode ini kita pelajari nih Bapak. Memang di saat kita pelajari metodenya harus diaplikasikan. Nah terkadang kadang-kadang ya di saat kita lakukan itu tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Beda. Contoh begini, di saat Bang Opang menerima nih amanahnya tubuh sakit, diterima ya, terima sehingga nggak ada keluh kesah dengan rasa sakit gitu kan. Lalu Bang Opang bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah di situ ada perintah kadang-kadang. Seharusnya kan kalau menurut akal pikir kita, ya kan, kalau kita sakit minum obat, bener nggak? Betul. Nah, tapi kadang-kadang perintah Allah itu nggak begitu. Berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Di saat kita bersyukur tiba-tiba, loh kok perintahnya malah apa? Sedekah misalkan. Noh kasih sedekah ke orang itu. Nah di saat Bang Opang memahami itu adalah perintah Allah, lalu Bang Opang lakukan, tiba-tiba sembuh Bang Opang sakitnya. Nah di situ Bang Opang pastikan sadar, oh ternyata yang menyembuhkan penyakit itu memang Allah. Jadi nggak ada lagi ketergantungan kepada selain Allah. Nah itu yang disebut berserah total kepada Allah. Sikapnya harus menerima, bersyukur dan yakin. Nah amanahnya itu diterima, badannya ini sakit, bersyukur di saat keadaan sakit dan yakin dengan kebesaran Allah, Bang Opang disembuhkan oleh Allah. Nah ini metode-metode ini belum ada di tempat lain Bang Opang. Nggak ada. Kita baru dengar dari ente ya kan, makanya ada bingung. Kalau dipikir dari logika sih nggak masuk akal. Seharusnya orang sakit itu minum obat, bukan bersedekah. Tapi kan dalam siraman rohani ini kita bisa ngerti, oh itu perintah Allah, ya kan, yang menyembuhkan. Yang kita dikasih sakit sama Allah, ya disembuhkan lagi sama Allah dengan cara berbeda-beda. Entah itu Allah suruh kita minum obat ini atau kita bersedekah, kita lebih memahami lagi, ya kan. Ya makanya kadang-kadang kita kan terjebak dengan syariat. Harus ada syariatnya, ya betul, memang harus ada syariatnya. Di saat Bang Opang berserah dulu ke Allah itu nanti ada perintah, nah itulah syariatnya sesuai yang dengan diperintahkan Allah, ya kan? Dan itu di luar nalar pikiran kita. Yaitu yang dicontohkan tadi, pas begitu dapat perintah kok suruh sedekah. Apa kaitannya kalau dipikirkan gitu? Tapi kalau pakai kesadaran jiwanya berserah ke Allah tadi, begitu kita lakukan sedekahnya ini karena Allah, tiba-tiba sembuh penyakitnya, nah gitu. Di situ kan kita akhirnya yakinnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kan selama ini kan kita yakin kalau minum obat pasti sembuh. Nah, keyakinannya kepada obatnya, keyakinannya kepada dokternya, bukan kepada Allah. Nah, sekarang ini kan kita belajar bagaimana meyakini Allah kan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kita aja penuh dosa. Nah, ya kan, apa Allah akan menolong kita? Justru di sini Bang Opang, di saat kita belajar sadar Allah, penuh dosa pun bisa kenal Allah. Karena apa? Allah Maha Pengampun. Sebanyak apa dosa Kang Opang? Sebanyak apa dosanya Bang Opang? Walaupun memang sebuih lautan, lebih besar lagi ampunan apa? Makanya ada keterangan di saat kita sekali istighfar itu kan diampuni ribuan dosa-dosa kita. Nah itu kalau Bang Opang pakai kesadaran minta ampun ke Allah, sekali ucap astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah, pakai kesadaran jiwanya ke Allah, sadar Allah dalam istighfarnya, diampun. Jadi jangan berkecil hati. Di saat kita mau kembali ke Allah penuh dengan dosa, ya nggak apa-apa. Memang kita ini makhluk yang hilang, banyak salahnya, kita akui saja. Banyak ngelawan daripada banyak nurut. Iya, banyak ngelawan dan baik-baiknya, dan gitu ya. Melenceng aja udah, kalau kata orang Betawi mah melenceng. Nah itu Bang Opang, ada metode untuk berserah yang tanpa zikir, tanpa kata, tanpa suara, yaitu namanya metodenya patrap diam.
Patrap diam. Patrap diam. Nah, patrap diam ini bisa Kang Opang lakukan setelah ambil wudhu, bersuci dulu, terus istighfar, syahadat, sholawat, lalu dia di situ berdoa, ya Allah bimbing aku untuk melakukan patrap diam ini. Nah, sudah berdoa seperti itu, kesadaran jiwa Bang Opang arahkan kepada Allah, menyadari Allah. Nah, kalau sudah kesadarannya langsung menyadari Allah, dan di situ udah yakin kita berhadapan dengan Allah, utarakanlah keluh kesahnya Bang Opang kepada Allah. Curhat lah kalau Nah, bahasa kerennya itu curhatlah kepada Allah, ya kan? Nah, kalau sudah dicurhatkan, lalu tanyakan solusinya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Nah, setelah bertanya itu diam, Bang Opang, diam. Sediam-diamnya tunggu jawaban dari Allah. Dan hal seperti ini sudah diajarkan oleh Rasulullah di saat di zaman jahiliyah. Rasulullah itu minta jawaban dari Allah itu bolak-balik ke Gua Hiro. Nah, di Gua Hiro itu cuma diam nunggu jawaban dari Allah, dengan kesadarannya terus menyadari Allah. balik lagi mengasah kesabaran kita, apa kita sabar atau enggaknya ya. Nah, gitu. Jadi Allah itu kan maha penolong, Allah itu maha segalanya. Jadi jangan ngandelin diri kita. Kalau masih kita andelin diri kita, ya sudah, nggak ada jawaban. Udah tahu nggak mampu, maksain. Nah itu dia. Nah itu. Jadi gitu. Dalam berserah kepada Allah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan apa-apanya itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi jangan sampai salah paham Bang Opang, nanti sudah berserah ke Allah terus nggak ngapa-ngapain, diem aja di rumah, nggak buka toko lagi, Nah sama halnya ya, nggak jualan lagi, kan repot itu. Salah pengertian. padahal dalilnya udah ada ya, ya kan. Allah tidak akan ngasih petunjuk kalau manusia itu tidak berusaha. Itu udah. Itu. Jadi memang kan kita diajarkan di dalam agama kita itu harus mengenal Tuhan kita, mengenal Allah, dan komunikasi dengan Allah, selalu bergantung kepada Allah, selalu minta petunjuk kepada Allah, ya kan? Nah sekarang saya tanya, udah dilakuin belum? Nah itu kan masalahnya, karena kita masih merasa wah gua banyak dosa. Nah itu dia. Gua nggak Makanya ngerti. dokter, Nah. dokter kata di sini ya iya. Ya sekarang dari sore ini wah ngerti. Berarti kita berserahnya kepada Allah bukan sama dokter kan gitu. Itu kalau memang ada dorongan perintah untuk ke dokter, lakukanlah pergi ke dokternya itu karena Allah, sehingga kita meyakininya disembuhkan Allah bukan disembuhkan dokter, gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami. Berserah diri total itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi menunggu petunjuk atau perintah dari Allah, sehingga syariat yang kita lakukannya itu sesuai dengan perintah Allah, ya kan? Nah kalau Bang Opang sekarang udah mulai paham, oh ternyata ke Allah itu harus banyak bersyukur, kan gitu ya, harus menerima keadaan, harus yakin, kan gitu ya. Nah kira-kira kalau udah paham ke situ, ringan nggak hidup ini? Ringan. Dari siraman rohani yang minggu lalu sih alhamdulillah hati ini udah mulai tenang, tahu apa yang harus dilakukan, statement-statementnya juga udah bisa dilakukan, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, lebih lega lah. Akan ditambah lagi siraman sore ini, dikasih sakit, oh kita lagi dikasih syukur lagi, lebih bersyukur lagi, lebih paham. Jadi tidak ada masalah, ya. Jadi masalah itu karena kita nggak nerima, ya kan? Karena marah. Nah itu kalau nggak nerima, oh sialan, nah kan gitu jadinya kan? Iya, lagi susah pakai sakit lagi, nah itu dia. Karena nggak menerima keadaan yang diberikan Allah. Iya, lagi kagak ada duit, aduh lagi pada sakit, nah pusing air kepala, nah itu. Makanya disitulah perlunya kita selalu sadar Allah.
pada keadaan apapun dan dimanapun. Nah, yang disebut bertemu Allah, menyaksikan Allah dalam kehidupan itu bisa dimaknai dengan sadar Allah itu. Di saat jiwa Bang Opang sadar kepada Allah, yaitu bertemu. Tapi bukan berarti bertemunya kayak gini, tatap-tatapan wajah, bukan. Di saat jiwanya sadar Allah, yaitulah bertemu dengan Allah jiwanya. Jadi Bang Opang tidak akan berat lagi menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku ini, gitu loh. Jadi di saat Bang Opang mendapat ujian pun nggak merasa diuji, enjoy. nah ya kan, karena memahami jiwanya, menyadari ujian dari Allah yang bisa menyelesaikan Allah. Ya udah, ikuti saja amanah tanda perintahnya, sehingga apa, selesai, nggak ada lagi beban. Coba kalau ngandelin pikiran kita, Semeraut, makan kagak, minum kagak, apalagi kerjaan banyak, nah udah lah pakai puyeng kepala itu, duit kagak masuk kan. itu kita masih terjebak dengan kondisi-kondisi keadaan dalam kehidupan. Coba kita sadari semua keadaan yang kita alami itu adalah pemberian. Sesungguhnya kalau kita baca di situ banyak hikmah untuk diri kita, bahwa Allah itu sedang mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Sekarang Bang Opang masih merasa, wah saya ibadahnya masih kurang, Masih melenceng-lenceng, masih sholat aja. melenceng-melenceng. Iya, sholat Nah, aja. Bagaimana caranya agar nggak melencong-melencong, agar nggak malas-malasan kan gitu ya? Yaitu tadi berserah kepada Allah, minta bimbingan Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk ibadah kepadamu yang baik dan benar ya Allah. Yang bisa merubah diri ini hanya Engkau ya Allah. Nah kalau itu nggak diminta, ngandelin kemampuan diri, ya malas terus. Males, takut lah, ada rasa takut. Nah ini kalau toko sampai yang jaga nih, kita mau sholat contohnya ya, toko ntar dimaling, di ini hilang, nah itu takut, rasa takut pasti ada. Nah itu Kalau kita berserah diri mungkin Allah menjaganya. Iya, ya tetap secara syariatnya dijalankan. Ya bukan berarti kita berserah ke Allah terus sembrono. Enggak. Sesuai ya, Nabi Muhammad waktu dia bawa onta, diikat dulu ontanya lalu berserah kepada Allah, kan gitu. Nah ini nggak diikat langsung main berserah aja ya, Hilang, nah hilang kan gitu mahmur. maksudnya. Ya jadi berserah ini harus sesuai apa yang kita serahkan dan apa yang harus kita lakukan, karena setiap kita berserah itu ada yang harus dilakukan gitu. Jadi mudah-mudahan obrolan kali ini bisa menguatkan lagi keyakinan Bang Opang, bisa menguatkan lagi imannya Bang Opang kepada Allah yang Maha Penolong, Allah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Penyembuh. Sehingga dari hikmah kejadian yang Bang Opang alami saat ini, itu adalah menjadi sebuah hikmah yang nikmat. Nah gitu kan. Jadi tetap selalu bersyukur kepada Allah. Nah itu obrolan sore kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman dimanapun berada. Saya simpulkan bahwa berserah total kepada Allah itu bukan berarti diam saja, tapi di saat diamnya itu menunggu apa yang diperintahkan, menunggu apa petunjuk dari Allah yang harus dilakukan. Setelah dapat ya lakukan sesuai dengan amanah tanda perintahnya itu. Sehingga disitulah kita selalu menyadari hanya Allah yang dapat menolong kita. Jadi kita tidak bergantung kepada selain Allah, lurus terus ke Allah, lempeng ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.